cara ibadah orang Kristen dan cara ibadah orang Islam. Orang Islam dimanapun dia berada ya, sholatnya maghrib tetap 3 rakaat, isya tetap 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kemudian asar tetap dia 4 rakaat. Tetapi orang Kristen beda. Nah, orang Islam di masjid manapun ya, orang Islam entah itu NU, Muhammadiyah, Al-Khairat, apa saja kelompoknya, ketika mendapati suatu masjid, bisa kita semua sholat di situ. Tidak ada masalah. Wudhu kemudian sholat. Islam itu konsepnya jelas, ibadahnya jelas, rumah ibadahnya juga tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang rumah ibadahnya orang Islam. Makanya ketika terjadi penyimpangan, baik mulai dari azannya, ketika menyalahi azan yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu kita sudah sesatkan tuh, jangan diikut. Ketika dia baca Al-Fatihah nanti salah, kita tidak boleh tuh, ini sudah benar, nggak apa-apa. Ketika sujudnya salah, rukunya saja, itu sesat, tidak kita terima. Nah, disinilah letaknya kita bisa paham itu, bisa kita tahu, oh, ternyata agama yang benar adalah Islam tuh. Tidak ada perubahan tuh. Sejak zamannya Nabi sampai saat ini, sholatnya umat Islam itu tidak pernah berubah. 1400 tahun, sholatnya umat Islam tidak pernah berubah satu cara pun, satu waktu pun. Dan ditentukan tuh, nanti waktunya begini, waktunya begini, waktunya gini. Nah, disinilah teman-teman, kenapa Islam itu dinamakan agama berdalil, bukan agama berdalih. Makanya teman-teman orang Kristen, kalau seandainya teman-teman mau untuk beradu argumentasi, ya oke, kita adu argumentasi, ya nggak usah pakai dalil. Tapi kalau mau adu dalil, ayo kita adu dalil, jangan pakai argumentasi. Makanya dulu ketika saya debat dengan IGD Supertiana, Master Teologi itu, lulusan Manado, saya sampaikan ke beliau, Pak Pendeta, kita mau diskusi pakai akal, pakai logika, atau pakai Alkitab? Oh, katanya pakai Alkitab. Oke, kalau pakai Alkitab, setiap pertanyaan saya tolong dijawab dengan Alkitab. Jangan dijawab pakai dalil, asumsi, pendapat, tidak boleh. Dan kita tadi tidak mampu tuh buktikan dalilnya. Satu saja pertanyaan saya saat itu, yang pertama tuh yang saya tanyakan, Pak Pendeta, tolong tunjukkan ke saya kapan Yesus bangun gereja. Tunjukkan ke saya satu dalil dulu. Itu dulu. Kapan Yesus bangun gereja? Dan kapan Yesus masuk ke gereja? Terus kenapa ada gereja saat ini? Beda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelas-jelas tuh Nabi masjidnya sampai hari ini masih ada tuh, Masjid Nabawi tuh yang ada di Madinah, Mekah. Karena kenapa? Beliau bangun masjid untuk umatnya dan diberikan contoh nih. Ini masjid seperti ini modelnya, menghadap kiblat seperti ini modelnya, ada pintu masuknya. Nanti kamu cara sholatnya seperti ini, menghadap kiblat. Nah, orang Kristen tidak ada tuh. Tunjukkan saya satu dalil bahwa Yesus pernah bangun gereja, bentuknya seperti ini, menaranya seperti ini, kemudian kamu kalau khotbah harus seperti ini. Tidak pernah Yesus contohkan, dan tidak ada satupun dalil saya dapat dalam Alkitab. Pendeta tidak bisa tuh memiliki dalilnya tentang gereja, itu baru satu. Tapi beda dengan Islam. Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad, sholatnya tidak pernah dirubah, sholat Jumatnya tidak pernah dirubah, Al-Qurannya tidak pernah dirubah. Makanya Al-Quran itu satu-satunya mujizat yang saat ini tetap kekal sampai selama-lamanya. Makanya kemarin ketika saya berdiskusi dengan salah satu teman, dia mempunyai ilmu filsafat tuh. Saya sodorkan sama dia, bro, kalau seandainya Alkitabmu saya bakar seluruhnya, bisa nggak besok kamu buat lagi tuh? Seluruhnya saya bakar di dunia ini, bisa nggak? Tidak bisa mereka buat lagi. Bahkan saya sampaikan, bro, kamu bisa hafal nggak satu baris ini? Satu baris tuh. Oh, tidak bisa. Tapi Al-Quran, kalian lenyapkan seluruh bumi ini, seluruh dunia ini kalian bakar, besoknya bisa tuh diterbitkan kembali. Sesuai, bahkan bukan diterbitkan, ditulis tuh oleh para ustadz, ditulis sampai selesai. Dan itu tidak akan pernah salah itu. Karena kenapa? Allah yang sendiri yang menjaga Al-Quran ini.